Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok ingin rearrange tentang sebuah film yang bernama Reservoir Dogs. Tak lupa kami memperkenalkan diri, saya Muhammad Fabio Arianto. Saya Ahmad Agung Saputro. Oke, kali ini kami akan rearrange film Reservoir Dogs. Tapi pertama-tama kami akan menjelaskan dulu tentang apa film tersebut dan apa yang akan kami arrange ulang. Simak penjelasan dari kami. Reservoir Dogs film Ya, apa sih? film ini bercerita tentang 6 pria yang direkrut oleh seorang bos yang bernama Joe Cabot untuk melakukan suatu perampokan berlian di suatu tempat. Namun mereka tidak mengenal satu sama lainnya. Tetapi sang bos memberi mereka nama samaran, yaitu Mr. Blue, Mr. Pink, Mr. Blonde, dan lain-lain agar identitas mereka aman. Namun dalam kenyataannya, perampokan tidak berjalan lancar. Salah satu dari mereka ternyata adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Mereka pun terjebak dalam masalah. Pria-pria ini tidak hanya harus menghadapi sergap polisi, tapi mereka juga harus berhadapan dengan sesuatu yang bernama persahabatan dan kesetiaan. Oke, itu adalah penjelasan secara singkat sinopsis dari film tersebut. Kita lanjut ke film tersebut. Apa yang dilalui, apa yang diceritakan. Oke, film ini pertama-tama menceritai sebuah kawanan seorang pria yang ingin merampok bank, yang ingin merampok berlian di sebuah bank. Dimulai dengan scene pertama, yaitu mereka pagi-pagi ingin berangkat untuk merampok sebuah toko emas atau bank tersebut. Kemudian beralih ke scene yang kedua. Film beralih ke scene yang kedua dengan latar di mobil dan seseorang yang berdarah-darah. Seseorang itu bernama Mr. Orange. Oke, kemudian kita lanjut ke scene 3 berlatar di headquarter atau tempat persembunyian mereka. Mr. Orange sudah dying ya, sudah hampir mau mati karena kehabisan banyak darah di pelariannya karena tertembak oleh salah satu warga sipil saat ingin membajak mobil. Kemudian scene beralih ke pelarian pelarian anggota yang lain, anggota geng yang lain. Kemudian scene beralih ke penjelasan mereka berasal dari mana saja, mereka introduction, mereka memperkenalkan diri di film tersebut dengan memflashback, dengan mundur latar alurnya. Ini ada seseorang yang bisa dikatakan lagi interview lah sama bos yang bernama Joe Cabot. Kemudian ada lagi anggota kelompok yang lain bernama Mr. White, Mr. Lupa, ntar bisa disambung lagi. Nah, kemudian scene beralih ke sini, ke tempat headquarter mereka. Mereka Mr. White dan Mr. Pink lagi berantem, mereka salah-salahan. Mereka berasumsi bahwa perampokan itu merupakan sebuah jebakan yang dijebak oleh polisi. Nah, mereka menduga salah satu di antara mereka ada yang polisi, ada yang jadi tikus. Dan mereka salah-salahan siapa yang jadi tikus. Kemudian mereka berantem. Kemudian Mr. White atau Mr. Brown, sorry lupa ini namanya siapa. Ntar ada perkenalan yang lagi. Jadi karakter seseorang yang berbaju putih ini, Michael Madsen nama aslinya, itu adalah seorang psikopat. Dan secara tidak sengaja dalam pelariannya dia maksudnya secara sengaja dalam pelarian dari sebuah bank tersebut dia menculik seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang menjadi tikus di antara mereka. Kemudian scene beralih ke scene berikutnya.
yaitu Mr. Orange, taunya bangun. Kenapa dia bangun? Karena dia melihat seorang polisi yang lagi disiksa oleh Mr. White Dress tadi yang memakai baju putih. Karena mempunyai kesadaran mereka, di sisi lain Mr. Orange ini adalah seorang polisi yang mereka tidak tahu bahwasannya Mr. Orange ini adalah seorang polisi. Jadi secara ini Mr. Orange menyelamatkan polisi ini yang lagi disiksa oleh tuan berbaju putih tadi. Kemudian scene beralih ke scene berikutnya tentang perkenalan Mr. Orange. Ya. Kemudian Mr. Orange masuk ke dalam kelompok mereka dan mereka merencanakan perampokan tersebut. Mat, bisa tadi karakternya namanya siapa saja? Mr. Blue, Mr. Pink, Mr. Blonde. Mr. Blue, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. White. Ya, 4. 3. Jadi ini namanya Pas semua White. Seingat saya, ini namanya Nice Guy Eddie. Ini dinamakan Mr. Pink. Ini dinamakan Mr. Blue. Sorry, Mr. Blue ya. Nah, kemudian ini dinamakan Mr. Orange. Kemudian mereka beralih ke ini namanya Mr. White dan Mr. Orange. Kemudian mereka beralih ke survei untuk merampok. Mereka berbicara merencanakan perampokan tersebut lah. Kemudian Persin beralih lagi, maju lagi alurnya ke dalam pelarian mereka setelah mereka merampok. Kemudian di saat dalam pelarian, Mr. Orange tertembak oleh seorang warga sipil yang mengakibatkan dia sekarat, ingin meninggal. Kemudian scene berlanjut ke scene berikutnya yang dimana Mr. Orange, di saat Mr. Orange menembak pria berbaju putih tadi yang rada psikopat, yang menyiksa seorang polisi tangkapannya, kawanan yang lain datang. Kawanan yang lain menyusul. Kemudian Mr. Orange beralibi bahwa Mr. Blonde, ya dinamakan Mr. Blonde yang tadi berbaju putih, yang tadi pria berbaju putih tadi, yang psikopat, namanya Mr. Blonde, beralibi Mr. Blonde menggila dan ingin menembak semuanya dan mengambil berliannya, hasil curiannya. Kemudian mereka di saat itu mereka salah-salahan. Siapa yang jadi polisi, ada yang mendefense Mr. Orange, ada yang mendefense Joe Cabot. Mereka salah-salahan. Mereka nggak mau ada yang mengalah. Kemudian mereka menembak satu sama lain. 2 orang meninggal, 2 orang sekarat. Dan yang selamat hanyalah Mr. Pink. Dan Mr. Pink mengambil berlian tersebut dan pergi. Kemudian scene beralih ke scene terakhir di mana Mr. White dan Mr. Orange berada di penghujung kehidupannya mereka karena mereka kehabisan banyak darah setelah tertembak. Kemudian Mr. Orange mereveal bahwasannya dia adalah seorang polisi di antara mereka. Mr. Orange adalah seorang tikusnya di antara mereka. Jadi apa yang kami akan makeover gitu loh. Karena tadi memang film tersebut alurnya maju mundur. Memang sengaja sutradara begitu karena untuk mendapatkan perspektif yang kuat, untuk mendapatkan cerita yang kuat, mungkin dia berpikir harus seperti itu. Cuman ya itu hasilnya film tersebut sangat menarik untuk dilihat dan
tugas kami ini akan rearrange film tersebut agar lebih masuk akal, di mana kami akan meng-rearrange film tersebut dengan cara mengubah alurnya jadi maju, kemudian ada mundur sedikit, bukan kayak seperti tadi yang maju mundur, kemudian maju secara konstan. Kami akan merearrange film tersebut maju. Oke. Film yang akan kami rearrange dimulai dengan apa, Mat? Ini namanya? Apa? Perencanaan perampokan mereka. Mereka berdiskusi satu sama lain. Kemudian diskusi untuk melakukan perampokan, namun di satu sisi kemudian mereka survei. Di perkumpulan itu 6 orang itu ada salah satu yang bukan perampok asli, tetapi menyamar menjadi polisi. Dan akhirnya mereka pun ditangkap oleh polisi yang menyamar jadi perampok itu. Ya, itu akhir dari filmnya yang cukup sedih, cukup menggantung lah di hati. Kemudian mereka berencana, kemudian mereka melaksanakan survei. Mereka keesokan harinya mereka berangkat. Mereka sarapan pagi dulu sebelum merampok bank. Mereka mengadakan conversation yang ringan, percakapan ringan, kemudian terjadilah perampokan itu, dan kemudian mereka lari berpencar. Mr. Pink lari sendiri, Mr. White lari sendiri, Mr. Orange lari sendiri, dan kemudian Mr. Orange tertembak oleh seorang warga sipil karena ingin membajak sebuah mobil. Kemudian Mr. Orange dibawa ke headquarter-nya, ke tempat persembunyian mereka. Mr. Orange sekarat di tangan Mr. White. Kemudian Mr. White dan Mr. Pink berantem karena mereka berasumsi ada yang menjadi tikus di antara mereka, menjadi polisi di antara mereka menjadi pengkhianat. Kemudian Mr. Blonde, Michael Madsen ini, Mr. Blonde membawa seorang polisi, dia menangkap seorang polisi di saat perjalanan kaburnya dia dan menyiksanya untuk mendapatkan informasi siapa yang menjadi polisi di antara kawanan mereka. Kemudian scene tersebut alurnya mundur ke perkenalan mereka. Mr. Blonde mencari pekerjaan, direkrut untuk bekerja di kawanan tersebut. Kemudian Mr. Orange diinterview oleh Joe Cabot, seorang bos dari kawanan tersebut. Kemudian scene yang akan kita rearrange, film yang akan kita rearrange beralih ke scene yang dimana Mr. Orange menembak Mr. Blonde yang berbaju putih, yang kami bilang psikopat tadi, yang menyiksa seorang polisi. Kemudian dia beralibi saat kawanan yang lain datang, kawanan yang lain menyusul, beralibi Mr. Blonde menghilang. Padahal Mr. Orange yang sekarat itu ingin mendefense polisi yang disiksanya oleh Mr. Blonde. Kemudian kawanan tersebut saling menyalahi. Mereka saling menodongi pistol satu sama lain. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka ingin menembak satu sama lain. Kemudian walhasil mereka menembak satu sama lain karena mereka nggak ada yang mengalah. Dan di kawanan itu yang selamat atau yang ingin mengalah, yang normal adalah Mr. Pink. Bisa dilihat. Ini Mr. Pink ngumpet di bawah sini. Ya, dan Mr. Pink kabur bersama barang curian dari kawanan tersebut. Kemudian akhir dari film tersebut, mereka Mr. Orange dan Mr. White
di akhir kehidupan mereka saling berminta maaf, dan tiba-tiba Mr. Orange reveal bahwasannya dia adalah seorang tikus di antara kawanan mereka. Dia adalah seorang polisi yang menyamar, yang undercover di kawanan tersebut. Itu adalah akhir dari film tersebut yang akan kami rearrange. Merupakan film yang sangat menarik, yang sangat yang sangat high class, bisa dibilang cult klasik. Kami sangat antusias untuk rearrange film ini. Oke. Itu adalah akhir dari presentasi kami, dari akhir penjelasan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.